Ibu, silahkan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Yuanisa yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa sebelumnya? Yunisa, oh ya, saya ada yang mau ada yang bisa dibantu Ibu? Ya Mbak, ini saya pusing. Oh iya, pusing ya Bu ya. Baik, saya tensi terlebih dahulu ya Bu ya. Coba kita tidak dulu tensinya. Baik, sudah saya tensi ya Bu ya untuk hasilnya. Tekanan darahnya 150 per 98 Ibu. Jadi ini lumayan tinggi ya Bu ya. Maka itu salah satu penyebab kenapa kok Ibu merasakan pusing beberapa hari kemarin ya Bu ya. Untuk usianya ini tadi sudah 38 ya Bu ya. Oke. Jadi seperti ini Bu, saya jelaskan untuk mengenai hipertensi ya Bu ya, karena gejala Ibu ini adalah salah satu ciri dari hipertensi seperti itu. Jadi di sini ada leaflet ya Bu ya, ada leaflet. Di sini ada pencegahan. Salah satunya pencegah hipertensi itu apa ya Bu ya? Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu hipertensi? Baik, saya jelaskan ya Bu ya. Untuk hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah sistolik atau diastolik dengan tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Nah, itu maksudnya itu tensi yang atas itu 100 lebih dari 140 dan yang bawah lebih dari 90. Nah, ini kan tensinya itu yang atas 150 ya Bu ya. Berarti kan lebih ya. Sudah lebih dari 140. Terus yang bawah ini 98. Jadi lebih dari 90. Nah, itu sudah termasuk hipertensi seperti itu. Nah, terus di sini kita ke bawah lagi Bu, penyebab hipertensi itu apa sih? Yang pertama, obesitas. Terus yang kedua, konsumsi garam berlebih. Nah, ini biasanya itu kalau masak itu kan sukanya yang asin-asin pedas kayak gitu. Nah, itu bisa dikurangi ya Bu ya. Apalagi kalau misal usianya udah semakin tua seperti itu. Nah, boleh dikurangi. Yang muda pun juga harus dikurangi supaya nanti pas waktu usianya menginjak bertambah itu tidak terkena hipertensi. Pencegahannya seperti itu. Terus yang ketiga itu kurang olahraga. Nah, ini nanti Ibu bisa kalau semisal kemarin sudah olahraga nih 1 minggu sekali, nah mungkin bisa ditambahi misalnya 2 atau 3 kali seminggu seperti itu. Nah, untuk durasinya tidak berlama-lama, minimal 30 menit itu sudah cukup. Sehari 30 menit atau mungkin kalau semisal Ibu tidak sempat, nah itu dengan aktivitas di rumah seperti itu, misalnya nyapu, ngepel, nyuci, nah itu udah aktivitas ya guys. Yang penting itu ada aktivitas. Terus yang keempat ini merokok. Ibu merokok atau enggak? Enggak, Mbak. Oh iya, baik. Enggak merokok ya, Bu ya. Lalu untuk gejala yang selanjutnya ini gejala hipertensi, sakit kepala atau pusing. Nah, ini salah satunya. Tadi Ibu mengeluhkan pusing ya Bu ya. Nah, ini kan salah satu gejala hipertensi. Terus yang kedua, jantung berdebar kencang. Terus yang ketiga, gelisah. Yang keempat ini adalah mudah lelah. Nah, kalau Ibu mengalami atau merasakan ciri-ciri dari itu tadi, Ibu mungkin bisa kontrol atau mungkin segera periksa seperti itu. Jangan ditahan ya Bu ya, yang terpenting sangat ditahan. Atau mungkin kalau misalnya Ibu di rumah punya tensi sendiri seperti itu bisa dicek secara berkala gitu. Kalau misalnya punya kurang percaya atau mungkin kurang yakin, nah nanti Ibu bisa ke tenaga kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Terus yang selanjutnya ini kita beralih ke pencegahan hipertensi. Nah, yang pertama itu mengurangi jumlah konsumsi garam itu tadi Bu, yang di bagian ini penyebab hipertensi ini tadi kan Ibu harus mengurangi
garam seperti itu, maksimal 1 sendok teh setiap hari. Nah, kalau bisa untuk masaknya seperti itu boleh bumbunya atau garamnya itu dikurangin untuk jumlahnya seperti itu. Terus selanjutnya melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti jalan kaki sejauh 3 km seperti itu. Nah, kalau semisal ibu mungkin hmm, apa malu mungkin di olahraga di lapangan atau apa, nah ibu bisa olahraga di dekat-dekat rumah aja, misalnya muter ke desa seperti itu, atau mungkin ya muter-muter dalam rumah aja boleh Bu, seperti itu. Nanti kan nggak kerasa tuh, atau mungkin sambil bersih-bersih sambil nyapu itu kan nggak kerasa ya nanti udah jalan kaki berapa langkah seperti itu. Terus mungkin kalau misal Ibu ada waktu senggang bisa bersepeda atau jogging selama 30 menit. Nah, ini minimal 30 menit Bu kalau bisa. Kalau lebih baik kalau setiap hari itu lebih baik Bu. Setiap hari misalnya Ibu bisa olahraga seperti itu. Kalau misal enggak ya itu tadi 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu seperti itu. Terus yang ketiga itu tidak merokok dan hindari mengkonsumsi makanan yang berlebihan dan kurangi makanan yang mengandung kadar garam tinggi. Nah, lagi-lagi garam ya Bu ya, karena kan masyarakat kita itu paling suka itu dengan yang asin-asin atau micin-micin seperti itu. Nah, itu bisa dikurangi seperti itu. Terus nanti pelan-pelan mulai terbiasa untuk mengurangi gitu. Itu ya Bu ya. Jadi untuk pencegahannya setelah ini nanti uh, saya bakal bawakan obat untuk ibu. Nanti untuk selanjutnya ibu mengontrolnya dengan itu tadi ya Bu ya yang sudah saya jelaskan di sini. Ini nanti boleh dibawa pulang ya Bu ya. Jadi untuk pengingat atau bisa dibaca kembali di rumah. Nanti untuk pencegahannya ibu bisa mengurangi konsumsi garam, setelah itu olahraga yang rutin seperti itu, perbanyak aktivitas fisik, terus tidak merokok, terus makanan-makanan yang mungkin memicu seperti yang santan-santan itu juga bisa dikurangi ya Bu ya, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Baik. Kalau semisal mungkin nanti di rumah ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan, boleh WA saya kembali ya Bu ya, atau kembali datang ke sini nanti saya bantu jelaskan seperti itu. Semoga setelah ini tensinya normal kembali ya Bu ya. Yang terpenting Ibu ingat untuk istirahat yang cukup juga ya Bu ya, istirahat yang cukup, kurangi konsumsi garam, setelah itu olahraga atau aktivitas fisik yang cukup setiap harinya seperti itu minimal 30 seperti itu ya Bu ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaannya. Semoga sehat selalu.